Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kemarin, Anda sudah menyaksikan bagaimana 2 unit peluncur rudal S-300, 1 unit radar, dan ternyata 1 unitnya lagi itu dikatakan sebagai generator listrik alias genset, berhasil dihancurkan oleh pasukan Rusia. Dan waktu kami merilis video itu, kami mengatakan bahwa kemungkinan besar yang menghancurkan kompleks S-300 Ukraina itu adalah rudal udara ke darat anti radiasi KH-31P. Pendapat itu kami ambil berdasarkan pendapat mayoritas dari pengamat independen yang berspekulasi mengenai wahana apa yang kemungkinan digunakan oleh pasukan Rusia untuk menyerang S-300 Ukraina itu. Dan beberapa jam setelah video itu kami rilis, keberhasilan pasukan Rusia itu kemudian diberitakan di berbagai media Rusia. Jika pada video yang kemarin Anda tonton itu, durasi video dokumentasinya hanya 37 detik saja. Namun pada video yang Anda lihat ini, durasi video dokumentasinya meningkat menjadi 2 menit 16 detik. Dan ini kami dapat dari media-media Rusia tentunya. Yang menarik adalah bukan soal durasi dokumentasinya yang lebih panjang, tapi mengenai wahana yang digunakan oleh pasukan Rusia yang digunakan untuk menghantam kompleks S-300 Ukraina itu. Media-media Rusia kompak mengatakan bahwa sang eksekutor S-300 Ukraina pada video ini adalah GMLRS Tornado S. Kenapa kita mengatakan GMLRS? Karena roket Tornado S yang digunakan untuk menghancurkan S-300 Ukraina itu adalah sebuah MLRS berpemandu atau Guided MLRS. Sedikit informasi mengenai Tornado S. Sistem MLRS ini sebenarnya adalah versi modern dari BM-30 SMERS. Maka tak heran jika bentuk dari Tornado S dan BM-30 ini sangat mirip. Tapi dalam jajaran MLRS Rusia, Tornado S adalah yang paling canggih dan menjadi juaranya. Hal ini dikarenakan Tornado S ini bisa menembakkan semua tipe roket dari BM-30, tapi juga bisa menembakkan 2 tipe roket tercanggih Rusia, yaitu 9M544 dan 9M549. 9M544 adalah roket kaliber 300 mm yang menggunakan sistem navigasi inersia dikombinasikan dengan perangkat navigasi satelit GLONASS. Roket ini dilengkapi dengan hulu ledak klaster fragmentasi berdaya ledak tinggi yang mampu mengeliminasi target mulai dari personil, kendaraan lapis baja, baterai artileri, pos komando, dan depot amunisi. Sedangkan 5M549 dilengkapi dengan submunisi High Explosive Fragmentation. Kedua roket berpemandu ini dikatakan dapat menjangkau targetnya di jarak maksimal 120 km. Bisa dikatakan ini adalah HIMARS versi Rusia. Namun bukan Rusia kalau tak serbaguna. Jika HIMARS memiliki tampilan yang khas dan juga tak mampu untuk meluncurkan roket biasa, maka Tornado S memiliki tampilan yang mirip dengan BM-30 dan bisa menembakkan semua jenis roket, baik berpemandu ataupun tidak berpemandu. Namun untuk kemampuan dan kepresisian, dua-duanya sama berbahayanya. Jika HIMARS sudah bisa Anda nilai sendiri, maka Tornado S dengan 2 tipe GMLRS-nya bisa kita lihat mampu memangsa S-300 dengan sangat presisi dan sempurna. Dan kurang lebih seperti itulah aksi dari GMLRS Tornado S Rusia. Berikan komentar Anda.